terakhir. Jadi dua buah sifat segitiga yang akan kita sering gunakan dalam penyelesaian soal yang berkaitan dengan sudut segitiga itu adalah dua sifat ini. Di mana sifat yang pertama kita gunakan adalah jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kalau kakak luruskan, di sini kakak punya sudut B1, B2, A1, C1. Maka sudut B2 yang di luar ini itu adalah sama dengan sudut A1 ditambah sudut C1. Gitu ya. Jadi yang di luar itu sama dengan ini tambah ini. Tapi hanya satu perpanjangan saja. Jadi bukan yang ini. Ya, yang ini bukan. Nanti sama juga dengan yang ini. Misalkan kakak perpanjang di sini. Maka di sini sudut ini itu adalah sudut A ditambah sudut B. Sudut A-nya yang ini, sudut B-nya yang ini. Ya, jadi yang di luar sama dengan dua yang di dalam dijumlahkan. Nanti ya tentu soal-soalnya berkaitan dengan sudut-sudut. Contohnya seperti soal pada nomor pertama ini. Kita disuruh menghitung besar sudut C-nya. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu perhatikan segitiganya. Untuk yang ini ada 3 soal. Untuk yang A ya tinggal 35 derajat ditambah 90 derajat. Ditambah sudut C itu harus 180 derajat gitu ya. Maka di sini kakak punya 125 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Untuk mendapatkan sudut C-nya, 125-nya kita pindah ke sini. Maka di sini kakak punya besar hasil 55 derajat. Gampang ya? Di sini kita punya 55 derajat. Kita coba yang B sekarang. Sama nih. Maka 23 derajat ditambah sudut B ditambah 105 itu harus sama dengan 180 derajat. Maka ini kalau kita jumlahkan, kita punya 128 ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Maka sudut B-nya adalah 180 derajat dikurang 128 derajat. Maka di sini kakak punya 52 derajat. Di sini 52 derajat. Kita coba yang C, yang terakhir. Maka kita punya sudut A ditambah 64 ditambah 72 sama dengan 180 derajat ya. Sekali lagi ini karena sifat segitiganya. Maka sudut A ditambah ini kalau dijumlahkan 136 sama dengan 180 derajat. Maka sudut A-nya kita punya 180 derajat dikurang 136. Kita punya sebesar 44 derajat. 44 derajat. Gampang ya? Kita coba soal yang kedua. Bisa saja soalnya nanti berupa suatu perbandingan. Sekali lagi, kalau perbandingan biasanya kakak akan membiasakan kita menambahkan variabel X. Jadi sudut A di sini itu adalah 2X. Sudut B di sini itu adalah 3X. Dan sudut C di sini itu adalah 4X. Dimana kalau ketiga sudut ini dijumlahkan, karena dia adalah suatu segitiga, maka jumlahnya 180 derajat. Di sini kan nggak dikasih tahu ya jumlahnya 180 derajat, tapi kita tahu dari mana? Karena di soal dikatakan pada segitiga. Gitu ya. Maka di sini kita punya 2X ditambah 3X ditambah 4X sama dengan 180 derajat. 2 tambah 3 tambah 4 itu adalah 9X sama dengan 180 derajat. Maka nilai X-nya itu adalah 180 derajat dibagi 9 atau 20 derajat. Sehingga di sini kita punya nih nilainya adalah 40 derajat, di sini nilainya adalah 60 derajat, dan di sini nilainya adalah 80 derajat. Dapat dari mana? 4 dikali 20, 3 dikali 20, dan 2 dikali 20. Gampang ya kalau perbandingan. Bisa juga nanti dicampur dengan aljabar seperti ini ya. Kalau ini aljabar sederhana, yang ini aljabar lebih rumit. Tapi pada prinsipnya kita masih menggunakan hal yang sama. Pada suatu segitiga, artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C harus 180 derajat. Sudut A-nya apa? Sekarang di sini aljabar, 9X dikurang 2. Sudut B-nya apa? 8X ditambah 1. Sudut C-nya apa? 5X ditambah 5 sama dengan 180 derajat. Kita lihat, di sini kita punya 9X ditambah 8X ditambah 5X. Di sini kakak punya berapa nih? Min plus 4 ya.
Plus 4 dapat dari mana, Kak? Min 2 ditambah 1 min 1. Min 1 tambah 5 berarti plus 4. Sama dengan 180 derajat. Maka ini kalau dijumlahkan itu berarti ini 17x ditambah 5x sama dengan 4-nya Kakak pindahkan. Pindah ruas menjadi negatif 4. Maka di sini kita punya 12x sama dengan 176 derajat. 22x bukan 12 ya. Maka nilai x-nya adalah 176 dibagi 22 ya. Ini hasilnya itu adalah 8 derajat. Yang ditanya adalah besar masing-masing dari sudut segitiga tersebut. Maka tinggal kita hitung nih untuk sudut A artinya 9x dikurang 2 atau 9 dikali 8 dikurang 2, 72 dikurang 2 hasilnya 70 derajat. Untuk sudut B-nya berarti kita punya 8x ditambah 1, 8 dikali 8 ya, ditambah 1, 64 ditambah 1 berarti 65. Untuk sudut C-nya boleh juga kita pakai 180 derajat jumlahnya lagi gitu ya. Atau kita masukin sini aja. Berarti kita punya 5x ditambah 5. Maka 5 dikali 8 ditambah 5. 40 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Gitu ya. Kalau dijumlah ini 110 tambah 70, 180. Tepat berarti ya. Masih sesuai dengan sifat segitiganya. Nah, kita coba yang nomor 4. Di sini kita punya sudutnya di luar. Berarti kalau sudutnya di luar, kemungkinannya ada 2. Kita memasukkan semua atau kita memasukkan sebagian dan menggunakan sifat yang keduanya. Kalau di sini kakak memilih untuk memasukkan sebagian saja. Memasukkan sebagian itu maksudnya gimana, Kak? Maksudnya begini. Di sini kakak punya suatu garis lurus dan dipotong oleh suatu sudut. Besar di sini 150. Artinya yang di dalam sini bisa kakak hitung. Ini misalkan sudut P1 gitu ya. 150 derajat ditambah sudut P1 itu harus sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena dia sebuah garis lurus. Maka sudut P1-nya sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat. Ini adalah 30 derajat. Kita dapat di sini 30 derajat. Makanya di sini sebetulnya kalau kita sudah mahir menggunakannya, ini 180, ini 130, artinya di sini adalah 180 derajat dikurang 130 derajat atau 50 derajat. Sekarang kita baru mau menghitung X-nya. Bisa juga X-nya dimasukin ke sini, gitu ya, boleh. Tapi kakak menggunakan sifat kedua yang tadi, di mana sudut luar pada segitiga, maka si X ini itu adalah jumlah 2 sudut dalam yang lainnya. Berarti bukan yang berkaitan dengan dia, yang lainnya itu ini. Nah, ini Q1 misalnya. Adalah hasil dari sudut P1 ditambah sudut Q1 atau 30 ditambah 50 ini 80 derajat. Ya. Ini X-nya adalah 80 derajat. Kalau masuk ke sini maka ini 180 kurang 80 100 derajat. Kalau dijumlahkan di dalam segitiga totalnya adalah tetap 180 derajat. Cukup mudah ya. Nah, kalau ini lebih jelas lagi. Ini sudah di dalam nih sudut-sudutnya nih. Ya, di mana sudut yang luar ini misalkan B1, ini B2. Sudut B2 itu adalah sudut A1, sudut A ditambah dengan sudut C. B2-nya adalah 50. Sudut A-nya itu adalah X ditambah 5 dan sudut C-nya adalah X dikurang 5. Artinya di sini 50 X ditambah X, 1X ditambah 1X menjadi 2X plus 5 dikurang 5 berarti 0. Hilang ya. Maka X-nya adalah 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25 derajat. Artinya kalaupun disuruh menghitung masing-masing sudutnya bisa kita hitung. Ya, di sini itu adalah 25 dikurang 5 berarti 20 derajat. Di sini itu adalah 25 ditambah 5, ini berarti 30 derajat. Untuk B1-nya ya hitungnya jangan pakai segitiga lagi. Boleh sih pakai segitiga lagi boleh. Atau kita bisa pakai yang garis lurus. Ini berarti 180 derajat dikurang 50, hasilnya adalah 130 derajat. Ya, jadi cukup mudah nih. Jadi kita memakai dua sifat dari sisi segitiga itu.
Nah, nanti soal-soalnya bisa juga begini, kita punya banyak segitiga. Nah, kalau kita punya banyak segitiga, jangan bingung. Kita mesti lihat segitiga-segitiga tertentu dulu. Baru kita bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Coba di sini ada berapa segitiga? Kalau yang jawab 2, kurang tepat. Di sini ada 3 buah segitiga. Segitiga 1 yang sebelah kiri, segitiga 2 yang sebelah kanan, segitiga ketiga ada yang besar, ABC. Ya, jadi ada 3 segitiga nih di sini. Jadi hati-hati ya. Nanti biasanya kalau soal-soal seperti ini, kita punya tambahan-tambahan informasi tersirat yang mungkin tidak secara langsung bisa kita ketahui, tapi ada di sana. Contohnya apa? Contohnya di sini. Kakak punya tanda sama, kakinya sama. Kalau segitiga sama kaki, yang perlu kita ingat, besar sudut kaki-kakinya sama. Nah, ingat ya, kakinya bukan yang sebelah sini nih. Jadi kalau kakak gambarkan suatu segitiga sama kaki, nah, kakinya sama, yang diapit oleh kaki itu adalah puncaknya. Dan ini puncaknya. Ini adalah kakinya nih, ini kakinya. Ini kakinya. Sehingga diapit oleh si tanda sama ini, artinya DC sama dengan BD, puncaknya tuh di sini. Sehingga kakinya sama di sini. Sehingga di sini kakak punya besar Y derajat. Kenapa penting? Karena untuk mencari si Y, kakak hanya butuh melihat segitiga nomor 2. Di mana sudut, ini misalkan C1 ya, ini C2. Ini sudut A, ini B1, ini B2 gitu ya. Sudut C1 ditambah dengan sudut B ditambah sudut D2 ya, itu sama dengan 180 derajat. C1-nya adalah Y ditambah sudut B-nya adalah Y juga, dan ini 120 derajat sama dengan 180 derajat. Y tambah Y, 2Y ditambah, ini pindah ke sana ya, berarti 180 derajat dikurang 120 derajat. 2Y sama dengan 60 derajat, maka nilai Y-nya adalah 30 derajat. Gampang kan? Gimana cara menghitung yang X-nya Kak sekarang? Nah, menghitung X-nya ada banyak jalan ya, tapi yang paling mudah kakak melihat segitiga 1, kemudian kakak melihat sudut ini. Dia ada di luar perpanjangan si AD, kemudian berarti jumlahnya harus sama dengan ini, gitu ya. Maka sudut D2 itu sama dengan sudut A ditambah sudut C2. Pakai sifat yang nomor 2 tadi. 120 derajat sama dengan sudut A berarti 56 derajat. Ini berarti X. Maka pindah ke sebelah sini ya. X sama dengan, kalau supaya teman-teman gak bingung, kakak begini tulisnya. 120 dikurang 56 sama dengan X. Ini berarti berapa nih? 64. Ya, berarti nilai X-nya adalah 64 derajat. Cukup mudah ya, kita bisa menemukan nilai X dan Y-nya. Nah, sekarang kita lihat soalan nomor 7. Masih sama nih, ada banyak segitiga. Kita harus bisa menentukan kita memakai segitiga yang mana. Di sini ada lagi suatu yang tersirat. Ya, suatu yang tersirat itu adalah ini nih. Nah, si bintang ini biasanya bisa titik, bisa buletan gitu ya. Tapi si bintang ini menandakan kalau sudut ini sama. Kita namain dulu ya. Ini misalkan A, B, C, ini misal D. Maka kita punya A. Ini di sini kita punya A1, kita punya A2, kita punya B1, B2, B3. Di mana B2 dan B3 ini besarnya sama karena ada tanda bintangnya ini. Ya. Kita suruh mencari nilai X dan nilai Y. Coba ya, ada berapa segitiga di sini? Yang jawab 3 kurang tepat. Di sini ada 5 buah segitiga. Segitiga pertama yang kecil, nah ini misalkan titik E, ABE. Segitiga kedua, itu yang ini, BCE. Segitiga ketiga, itu yang ini, AED. Tapi ada segitiga yang besar, yaitu ABC, segitiga nomor 4. ABD itu segitiga nomor 5. Jadi ada 5 buah segitiga di sini ya. Jadi kita punya 5 buah pilihan segitiga untuk menyelesaikan soal ini. Kita lihat satu-satu ya. Akan lebih mudah sepertinya mencari si X dulu. Kenapa Kak? Karena kalau kita mau mencari Y, kita punya 2 buah pilihan segitiga, yaitu yang kecil. Nah ini BEC, BCE, atau yang besar ABC.
Tapi masalahnya, yang kecil kita nggak tahu sudut ini, yang besar kita juga nggak tahu sudut ini. Dan sudut ini, Y-nya juga nggak tahu. Artinya ada 2 yang tidak diketahui. Tapi kakak mau melihat terlebih dahulu segitiga ABD. Ya, di mana sudut A ditambah sudut B1 ditambah sudut D itu harus sama dengan 180 derajat. Yang perlu kita lihat lagi di sini sudut A itu ada X dan X kebagi 2 sama besar. Maka kalau kita lihat totalnya ini 1X ya berarti 2X. Ditambah 40 ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Maka di sini kakak punya 2X ditambah 100 sama dengan 180 derajat. 2X sama dengan 180 dikurang 100. 2X sama dengan 80. Sehingga X-nya adalah 80 dibagi 2 atau hasilnya adalah 40 derajat. Nah, nilai X-nya. Ini berarti 40 derajat, ini juga 40 derajat. Oke ya. Sekarang kita akan melihat si ABC. Ya, kakak mau melihat segitiga ABC. Kakak mau cari nilai Y-nya nih. X sudah dapat. Di sini kakak berarti punya sudut A2 ditambah. Nah, ini berarti sudutnya ini nih yang kepake nih. Nah, sudut A1 ditambah sudut B1 ditambah sudut B2. Ini sebetulnya satu kesatuan, sudut yang hijau ini besar. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A2-nya sudah ada 40. Sudut B1-nya 40. Ternyata sudut B2-nya belum tahu. Ini juga belum tahu. Ya. Nah, tapi si sudut B2 ini bisa kita cari. Gimana kak carinya? Cara mencarinya adalah kita melihat garis lurus ini. Di garis lurus tersebut, kita punya 180 derajat kan garis lurus. Kita punya 40 ditambah 2 bintang. Ini berarti pindah ke sini menjadi 140 derajat ditambah 2 bintang. Maka, sama dengan 2 bintang. 140 dapat dari 180 kurang 40. Maka bintangnya itu adalah 140 dibagi 2 atau 70 derajat. Ini berarti 70 derajat, 70 derajat. Artinya di sini bisa kita masukin 70 derajat. 40 tambah 40 adalah 80. 80 ditambah 70 adalah 150 ditambah Y sama dengan 180 derajat. Maka kita di sini punya nilai Y-nya. Lanjut ke sini ya, sama dengan 180 derajat. Dikurang 150 derajat, ini berarti 30 derajat. Ya, ternyata nih 30 derajat. Nah, cukup mudah ya untuk menyelesaikan soal-soal tentang sudut pada segitiga. Kalau ada banyak segitiga, kita perlu melihat dan mencari segitiga mana yang lebih baik kita selesaikan terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita lihat mana yang paling banyak diketahui, sehingga semakin banyak yang bisa dimasukin angkanya, sehingga nanti yang diselesaikan cuma satu variabel saja. Misalkan di sini X-nya saja, di sini hanya Y-nya saja. Gitu ya. Dan kita punya 2 sifat yang bisa kita gunakan. Ya, tadi yang 120 ini untuk mencari X-nya, kakak menggunakan sifat yang nomor 2. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat,